وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sama-sama merenung, mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah dalam kehidupan dunia kita yang fana ini. Karena kita hidup di dunia ini ada masa-masa akhirnya. Ada saat-saat di mana nafas kita akan berakhir hembusannya. Detak jantung kita, nadi kita akan berhenti, yaitu detaknya ataupun gerakannya. Ada di mana tubuh kita yang tadinya hangat kemudian berubah menjadi dingin dan kaku. Ada suatu saat di mana kita akan mengalami seperti itu. Sebagaimana juga kita sudah menyaksikan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, mereka telah mengalami apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan akhir kehidupan mereka. Dan kita pun kelak pasti akan menjumpai waktu-waktu tersebut. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim wajib mempersiapkan diri kita untuk menemui waktu-waktu tersebut. Meskipun pada dasarnya fitrah kita sebagai manusia ada rasa khawatir, ada rasa takut dengan yang namanya kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang akan dihindari dan dijauhi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah juga pernah atau telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajaat sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wajaat, dan telah datang sakratul maut, telah datang yang namanya sakratul maut bil haqqi, dengan hak, dengan sebenar-benarnya, bukan fiksi, bukan khayalan, tapi nyata nanti akan terjadi yang namanya sakratul maut. Dalika, yang demikian itu, sakratul maut itu adalah ma kunta, sesuatu yang engkau minhu darinya, tahidu, menghindar atau lari darinya. Jadi Allah mengatakan bahwa yang namanya sakratul maut itu ada sesuatu yang kamu akan hindari, sesuatu yang akan dijauhi. Karena setiap orang pada dasarnya khawatir atau takut dengan yang namanya kematian. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Nabi, inna, sesungguhnya al-maut, kematian, alladzi, yang tafiruna minhu, yang kalian lari menghindar, yang kalian lari menjauh dari kematian ini, dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, tetap sesungguhnya kematian nanti akan menemui, akan menjumpai, akan mendatangi kalian. Kemudian kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan perkara-perkara yang syahada atau nyata. Kemudian Allah akan kabarkan kepada kalian apa saja yang kalian telah kerjakan. Jadi Allah juga menekankan dalam surah Al-Jumu'ah ini, maka kematian, kendati pun kita lari menghindar dari kematian, pasti akan datang. Jadi tidak perlulah kita takut, tidak perlulah kita merasa berlebih-lebihan khawatir dengan kematian yang memang sudah ditentukan kepada kita. Kita memang sudah ditentukan, dipastikan akan mati. Ya Allah juga banyak sekali mengatakan dalam Al-Quran. Insya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap kita pasti akan merasakan. Suatu waktu akan datang waktu itu.
akan datang di saat-saat ya kita ini kehilangan nyawa kita. Saat-saat di mana tubuh kita akan menjadi kaku dan dingin. Ya, di saat itulah ya orang-orang yang mencintai kita akan bersedih akan wafatnya kita. Adapun orang-orang yang tidak suka dengan kita, barangkali mereka akan bergembira dengan kematian kita. Ya, jadi tidak bisa kita menghindar dari kematian. Ya, apalagi kita sudah banyak menyaksikan atau sudah mendengar yaitu kematian-kematian orang-orang yang kita kenal atau orang-orang bahkan yang kita cintai. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, aina matakunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada. Ya, apakah di pasar atau di rumah, atau ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang melakukan hal-hal yang tercela, atau ketika kita sedang beribadah kepada Allah, atau pada saat kita menunaikan ibadah haji di Mekah ataupun Madinah dan seterusnya, ya maka dimanapun kita berada, yudrikumul maut, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kalian. Walaupun kuntum kalian fi burujim musyaidah, berada di dalam benteng-benteng yang sangat kuat lagi kokoh. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang katakanlah ya kuat, yang kokoh, yang tidak akan ditebus oleh senjata apapun. Walaupun kita barangkali bersembunyi di tempat yang terpencil, misalnya di gurun ya pasir atau di hutan belantara, ya atau dimanapun kita berada, yang namanya kematian akan datang kepada kita. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kita akan mencari kita dan akan menemukan kita. Dari saat itulah kehidupan kita sudah berakhir. Jadi untuk apa kita terlampau kita mengkhawatirkan yang namanya kematian? Meskipun itu fitrah kita menghindar dari kematian, tetapi kita tidak perlu terlalu berlebihan ya di dalam takut dengan kematian, karena pasti itu sudah ditetapkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah keadaan atau kondisi kita bagaimana pada saat mati. Ya, aliyadzubillah, ketika orang mati dalam keadaan dia murtad dari agamanya. Aliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah ketika kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Ketika kita sedang kufur kepada Allah, ketika kita sedang melakukan kemusyrikan, atau ketika kita sedang melakukan kemunafikan terhadap agama kita, maka aliyadzubillah itu terjadi. Maka perbanyaklah kita ini beribadah kepada Allah, perkuatlah keimanan kita, sehingga mudah-mudahan nanti ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang kita khawatirkan bagaimana kondisi kita ketika mati. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jaga keislaman kita, jaga keimanan kita sampai akhir kehidupan kita. Ya, jangan menyepelekan, jangan kita menganggap enteng, jangan kita menganggap remeh. Jaga keislaman kita. Nah, cara menjaganya adalah dengan kita istiqomah dalam keimanan kita. Kita semakin menguatkan keimanan kita, kita semakin meneguhkannya, kita memperbaiki amal-amal kita, memperbanyak amal-amal kita, merutinkan amal-amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan pada saat iman kita sedang bagus-bagusnya, pada saat kita sedang beramal, Allah wafatkan kita. Karena kita, andai kata wafat dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, insya Allah hidup kita ke depannya akan lebih baik lagi. Karena kita dianggap sebagai atau dinyatakan sebagai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu mudah-mudahan. Makanya orang yang mau meninggal pun dianjurkan bagi orang yang hidup untuk mentalkinkan ucapan kalimat la ilallah. Seperti dikatakan Nabi, lakinu mautakum la ilallah, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Talkinkan orang yang tidak mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi andai kata kita akhir kehidupan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau juga amal-amal soleh yang lain dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, maka insya Allah dakhala jannah akan masuk ke dalam surga. Maka jaga akhir kehidupan kita. Dan kemudian juga yang kita harus khawatirkan adalah yaitu kejadian setelah kematian. Ya, bagaimana? Ya, apakah kita ini sudah mempersiapkan diri kita hal-hal yang nanti akan terjadi sesudah kematian?
ketika kita dimasukkan nanti ke dalam liang lahat, ketika kita berada di alam barzah atau di alam kubur, apakah kita sudah mempersiapkan? Inilah yang kita harus khawatirkan. Karena percaya ataupun tidak, yakin ataupun tidak, siap ataupun tidak, kita akan mengalami seperti yang telah dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah, bahwa kita nanti akan dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu kita akan mengalami kondisi berada di alam barzah, di mana nanti malaikat mungkar nakir akan datang kepada kita dan mempertanyakan kepada kita perkara-perkara agama tentang man rabbuka, siapakah Tuhanmu atau Rabbmu, ma ilmuka bihadzal rajul, atau man nabiyuka, siapakah nabimu, wa ma dinuka, apakah agamamu, wa ma kitabuka, apakah kitabmu, wa ma amaluka, dan apa amalmu. Ini semua akan terjadi, dialami oleh setiap orang yang nanti mati, yakin ataupun tidak. Saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai yang telah wafat, mereka sudah mendapatkan dan mengalami pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi bagi kita, kendati pun kita belum pernah mengalami, karena itu dijelaskan dalam banyak riwayat hadis, kita wajib mengimaninya. Maka kita perbanyaklah mengingat kematian, bukan takut dengan kematian. Ya, sebagaimana di dalam banyak hadis, Rasul pernah mengatakan, aksiru, perbanyaklah oleh kalian zikra, mengingat, atau zikra, mengingat, hadimi, perusak, ya, ataupun pemutus dari lazat, kelezatan-kelezatan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita ini memperbanyak mengingat pemutus, ya, penghancur, perusak daripada kenikmatan terhadap, ya, katakanlah makanan, terhadap minuman, terhadap jabatan, terhadap banyaknya harta, kenikmatan terhadap pasangan, ya, ataupun terhadap, ya, katakanlah istri, ataupun kalau perempuan terhadap suami, yaitu hubungan dunia ini. Perbanyak, ya, hal yang dapat memutuskan perkara-perkara nikmat-nikmat tersebut. Apa itu maksudnya? Perusak daripada kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Perbanyak ingat kematian. Jadi ketika kita sedang bersenang-senang, ingat bahwa kita bakalan mati. Ketika kita sedang makan enak, ingat suatu saat kita akan mati. Sehingga kita makan tidak akan memakan yang haram. Kita makan tidak akan berlebihan. Kita akan makan dengan makanan-makanan yang memang diperintahkan oleh Allah untuk hanya sekedar meluruskan tulang sulbi kita. Begitupun kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka kalau kita ini berusaha terus ingat dengan yang namanya kematian, maka dengan mengingat kematian itu kita akan segera bertobat kepada Allah. Dengan kita memperbanyak ingat kematian, kita akan meringankan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau kita mengingat kematian, kita akan akan bergegas meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kita ingat kepada kematian, maka kita akan mudah meninggalkan teman-teman kita yang buruk akidahnya, yang buruk perangainya, yang jelek akhlaknya, yang dapat merusak kehidupan beragama kita. Maka akan ringan kita kalau ingat mati. Tapi kalau kita hanya ingat dengan dunia, dengan kenikmatan, lupa dengan yang namanya kematian, bahwa nanti di kematian kita akan begini, misalnya kita nggak ingat begitu, atau bahkan kita tidak meyakini, wajarlah kalau kita berteman dengan siapa saja. Yang penting kita senang-senang, kita hura-hura, atau kita makan apapun yang kita mau, atau kita minum apapun yang kita kehendaki, atau kita berhubungan, ya, dengan wanita manapun, walaupun tanpa ikatan pernikahan dan seterusnya, kita akan memuaskan syahwat kita. Kalau kita tidak ingat atau kita ini lupa dengan yang namanya kematian, apalagi orang tidak yakin dengan yang namanya kematian, maka berbanyaklah kita ini untuk mengingat yang namanya kematian. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansor, lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari golongan ansor, fa salama ala nabi, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumakal, kemudian orang itu bertanya, kemudian laki-laki dari ansor itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol, ya Rasulullah, ya, orang mukmin manakah yang lebih afdol, yang lebih utama? Siapa orang mukmin yang lebih utama? Qala, Nabi mengatakan,
Ya, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Siapa orang mukmin yang paling pintar? Kemudian Rasul menjawab, aksaruhum lil mauti zikronnya. Jadi orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Lalu kemudian yang paling baik persiapannya terhadap apa sesudah kematian. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Tetapi orang mukmin yang paling cerdas bukan orang yang kuliah lalu sampai tingkat profesor, doktor, ya insinyur atau apapun itu, atau orang cerdas itu bukan orang yang memegang jabatan tinggi, ya, atau orang yang mudah mencari harta misalnya. Bukan itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Nabi adalah orang yang aksaruhum lil mauti zikron, orang yang paling banyak ingat kematian, walaupun dia barangkali hanya tamat SD atau bahkan dia tidak pernah sekolah. Tapi ketika dia mengingat kematian, dia khawatir kematiannya itu ya akan menimpa dia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk, dalam keadaan maksiat, maka dia khawatir. Dia jadi ingat mati terus. Mau melakukan ini dia ingat mati. Maka dia berhati-hati dalam berucap, dia berhati-hati dalam beramal, dia hati-hati dalam beriktikad, karena dia takut. Ya, karena dia yakin kematian akan datang, maka dia berhati-hati dalam menghadapi kematiannya. Nah, itulah orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan kemudian orang yang paling bagus persiapannya, ia menuju kepada kehidupan akhirat atau kepada ya sesudah kematian itu. Dia siapkan pertanyaan nanti kepada malaikat Munkar dan Nakir. Itulah orang yang paling cerdas. Maka penting bagi kita untuk senantiasa ingat dengan yang namanya kematian. Ya, karena kematian ya tidak akan pandang bulu. Tidak hanya orang yang sakit atau sakit-sakitan, tapi orang yang sehat segar bugar pun ya bisa jadi terlebih dahulu ya dia itu mati daripada orang yang sakit-sakitan. Berapa banyak anak-anak muda, berapa banyak orang-orang yang masih remaja yang lebih dulu sampai ajalnya daripada orang-orang yang tua. Berapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang melimpah harta, dan padahal mereka sehat, yang lebih dulu mati daripada orang-orang yang miskin. Dan begitu seterusnya, karena kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal keadaan atau kondisi, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal jabatan. Kalau sudah datang, maka tidak ada yang dapat menghindarinya. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengundurkan atau menundanya barang sesaat, dan tidak pula memajukannya. Jadi kalau sudah datang ajal seseorang, tidak bisa dia itu memajukan atau memundurkan, mengakhirkan yang namanya ajal tersebut. Ya, tiap orang akan begitu. Kalau sudah tentukan ya oleh Allah sekian umurnya, maka seperti itulah yang terjadi. Dia akan menjumpainya. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menunda, tidak akan menangguhkan yaitu kematian seseorang apabila telah datang yang namanya ajalnya. Ya, jadi kita hendaklah selalu ingat kematian. Maka jaga sikap kita, jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Jangan kita terlena dengan umur kita yang masih muda. Jangan kita ini tertipu dengan ya fisik kita yang masih sehat dan kuat. Jangan kita terlena dengan banyaknya harta sehingga kita merasa mampu untuk berobat ketika sakit misalnya, dan begitu. Janganlah kita terlena, karena kematian tidak memandang yang namanya sehat, banyaknya harta, yang muda, dan seterusnya. Kalau sudah Allah tentukan akan datang yang namanya kematian tersebut. Nah, mereka persiapkanlah diri kita.
Ya, perbanyak ingat kematian dalam setiap kondisi kita, dalam setiap keadaan kita. Jadi yang perlu kita khawatirkan bukan kematiannya. Kematian pasti akan terjadi, walaupun kita menghindar, kita lari, kita menjauh, tetap akan datang. Yang kita perlu khawatirkan adalah yaitu saat kita matinya itu, pada saat kita datang ajal kita, bagaimana kondisi kita? Apakah kita ketika itu masih beriman atau masih muslim atau tidak? Ya, atau nanti yang kita khawatirkan adalah kejadian setelah kematian, yaitu ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, itu yang kita khawatirkan, karena semua itu akan terjadi. Kendati pun banyak di antara manusia tidak percaya dengan adanya alam barzah, alam kubur, tetapi itu akan dialami oleh mereka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Maka sebab itu perbanyak. Bahkan kita dalam ibadah pun, seperti misalnya ketika kita sedang sholat, kita diperintahkan untuk ingat kematian juga. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah, "Udhkuril maut fi sholatika." Ingatlah kematian di dalam sholatmu. Fa innar rajul, sesungguhnya seseorang itu apabila zakara al maut, apabila dia ingat kematian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fahariyun ayyuhsina sholatahu, maka dia boleh jadi akan membaguskan sholatnya. Nah, jadi ketika kita sholat, ya lalu kita ingat mati, maka boleh jadi karena kita ingat mati, maka kita akan membaguskan sholat kita. Ya, kita tidak terburu-buru, kita akan khusyuk, kita akan tumaknina, baca pun kita akan baguskan. Kemudian kata wasoli sholata rojulin la yatunu annahu yusoli sholata goiriha. Sholatlah, ya, hendaklah kamu sholat dengan suatu sholat seseorang yang dia menyangka bahwa tidak akan dia sholat lagi yang lainnya. Jadi kalau kita tidak sholat, hendaklah kita sholat seperti seseorang yang meyakini atau kita menduga bahwa kita tidak akan lagi sholat setelah sholat tersebut. Artinya setelah itu kita mati. Jadi kita sholatnya sholat seperti sholat pamitan, sehingga kita sholat itu benar-benar. Dan ini bukan hanya sholat, ya, bacalah Al-Quran seperti kita terakhir baca Al-Quran. Besok saum Ramadan misalnya, usahakanlah kita puasa sungguh-sungguh, saum Ramadan sungguh-sungguh, seakan-akan kita tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Pada saat kita membayar zakat, pada saat kita bersedekah, pada saat kita menunaikan ibadah haji atau umrah, maka hendaklah kita umrah atau haji bersungguh-sungguh, seakan-akan kita haji atau umrah ini yang terakhir, seakan-akan kita ini membayar zakat yang terakhir, sehingga kita sungguh-sungguh di dalam mengerjakan hal tersebut. Nah itu, jadi ingat matilah kita dalam setiap amal kita, sehingga ketika kita ingat mati, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Nah itu yang kita khawatirkan. Bisa enggak kita menjaga diri kita sekarang sampai akhir hayat kita? Bisa enggak kita ini istiqomah dalam ibadah kita? Bisa enggak kita menjaga hari-hari kita, ya, yaitu tetap dalam keimanan kepada Allah, tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah? Bisakah kita demikian istiqomah terus sampai akhir hayat kita? Karena yang namanya ibadah itu harus sampai mati. Ya, seperti Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah engkau kepada Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang yang diyakini kepadamu, sampai datang kematian kepadamu. Jadi sampai mati. Ya, kalau kita misalnya sampai sekarang mudah-mudahan kita masih bisa terus beribadah kepada Allah, bahkan semakin bersemangat kita beribadah, semakin bersungguh-sungguh kita beribadah, bahkan semakin perbanyak ibadah kita, ya, dan kemudian di saat itulah akhir kehidupan kita, ya mudah-mudahan kita berharap seperti itu kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam keadaan kita beribadah. Ya Allah, wafatkan kita dalam keadaan iman kita, ya, dalam kondisi yang sangat baik, iman kita yang sangat kuat, ya, mudah-mudahan. Itu tidak mudah, ya, karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Maka berdoalah terus kepada Allah, misalnya dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Atau doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, ya sabit teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana nanti akhir hidup kita. Maka teruslah
memohon kepada Allah, teruslah kita ini berdoa kepada Allah, dan teruslah kita ini istiqomah, konsisten dalam beribadah kepada Allah dan dalam beriman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Nah, karena kita khawatirkan bahwa nanti ya dikhawatirkan kalau kita tidak menjaga iman kita dan tidak menjaga amal soleh kita, bagaimana setelah mati kita? Ya, apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Apakah kita sudah siap dengan yang namanya balasan-balasan, yaitu apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, yaitu nanti di alam barzah, apalagi nanti di yaumil kiamah? Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan ya amal-amal kita nanti di hari kiamat? Apakah kita sudah siap ya nanti dihisab, diperhitungkan amal-amal kita? Nah, makanya kalau kita belum siap, ayo perbaiki diri kita. Yang kurang rajin ibadah sekarang, ya rajinkan ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bagi kita yang masih suka melakukan kemaksiatan, jauhi kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan. Bagi kita yang suka berbuat zalim, yang suka berbuat aniaya, yang suka merusak kemuliaan orang, yang suka menipu harta orang, yang selalu memfitnah orang, yang selalu menggibah orang, hentikan semuanya. Bertobat kepada Allah, supaya kita nanti ketika wafat dalam kondisi kita sudah bertobat, dan mudah-mudahan dengan itulah nanti Allah akan ya bertemu dengan kita dan menerima amal-amal kita, dan Allah nanti akan memberikan balasan-balasan kebaikan kepada kita kelak di alam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Ayo, jangan terlalu berlebihan takut dengan yang namanya kematian. Yang kita perlu khawatirkan adalah yaitu kematian, ya kondisi saat kita ini mati. Dan juga yang kita perlu khawatirkan adalah sesudah kematian itu sendiri. Apakah kita sudah siap ya dengan apa yang terjadi nanti sudah kematian, baik itu di alam barzah apalagi nanti di yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa menjaga amal-amal soleh kita, sehingga kita dalam kondisi yaitu beriman sampai akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah nanti menerima amal-amal kita, baik yaitu di alam ya akhirat kita nanti, atau juga Allah ya memberikan balasan kepada kita di alam barzah kita nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan ini berfaedah ya untuk saya pribadi, dan juga untuk keluarga saya, dan juga untuk jamaah pengajian dan ya jamaah daripada kaum muslimin, agar senantiasa introspeksi diri, agar senantiasa memperbaiki diri, agar senantiasa yaitu memperbaiki amal-amal supaya bisa lebih baik lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم